kita sekarang sudah sampai di Gedung Kirtia Singaraja. Jadi kita explore. Gedung Kirtia merupakan perpustakaan lontar yang beralamat di Jalan Veteran nomor 20, Kelurahan Paket Agung, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Sebelum kita memasuki area Gedung Kirtia, kita akan diarahkan untuk melakukan reservasi dan melakukan pembayaran tiket sesuai dengan tarif yang ditentukan. Museum ini didirikan pada 2 Juni 1928 dan mulai dibuka untuk umum pada 14 September 1928 oleh orang-orang Belanda di Singaraja, Bali untuk mengenang jasa Van der Tuuk. Berbicara Gedung Kirtia, tak lepas dari jasa dua orang Belanda yakni F.E. Liefring dan Dr. Van der Tuuk yang telah mempelopori penelitian kebudayaan, adat istiadat, dan bahasa di Bali. Ketertarikan mempelajari budaya Bali dan Lombok ini akhirnya ditindaklanjuti oleh beberapa tokoh dengan membuat pertemuan di Kintamani, dan dari hasil pertemuan ini lahirlah sebuah yayasan yang menitik beratkan kegiatan untuk penyimpanan lontar, dan kegiatan ini dibantu oleh para penandita dan raja-raja sebali. Museum ini sebelumnya dikenal dengan nama Kirtia Liefring Van der Tuuk, mengacu pada F.E. Liefring, seorang sejarawan yang meneliti budaya Bali dan Nias, serta Herman Neberner Van der Tuuk, seorang asisten presiden pemerintah Belanda di Bali yang juga sangat tertarik dengan kebudayaan Bali dan Lombok. Terima kasih telah melakukan waktunya kami di sini untuk melakukan observasi di Gedung Kirtia. Baik, sebelum kami mulai untuk bertanya-tanya terkait apa sih yang ada dalam Gedung Kirtia ini, mungkin pada Ibu silakan untuk mengenali terlebih dahulu. Ini nama saya Ibu Hadi ini di sini sebagai staf pelayanan. Ibu berarti bisa dipanggil Ibu. Baik, tanpa mengulur waktu, langsung saja kita akan bertanya terkait apa saja fasilitas atau keunggulan dari Gedung Kirtia ini. Baik, kami memiliki beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, Ibu, apa saja yang dipamerkan dalam museum ini? Untuk museum ini di sini koleksinya itu kita punya koleksi buku tua sama lontar. Untuk buku tua, jadi kalian bisa lihat di sini. Ini contoh beberapa koleksi buku tua, dan yang sisanya itu kita taruh di perpustakaan ada di sebelah. Ya, jadi kita punya sekitar 8 ribuan buku yang kebanyakan itu pakai bahasa Belanda karena pendirinya itu orang Belanda. Jadi kebanyakan bukunya pakai bahasa Belanda. Tapi ada juga sih yang dari pakai bahasa Jerman, India, Jepang, dan berbagai macam negara. Nah, untuk lontarnya itu kita punya 2064 cakep. Satu gulung lontar itu namanya satu cakep. Jadi kita punya 2064. Nah, lontar itu terbuat dari daun tal, ya. Jadi kalian bisa lihat di sini. Lontar itu terbuat dari daun tal yang harus diproses dulu sekitar 6 bulan sampai setahun. Jadi kalian bisa lihat di sini cara pembuatan lontarnya. Itu diawali dengan ini, daunnya itu dipetik dulu dari pohonnya. Tapi yang dipakai itu daun yang masih warnanya hijau. Jadi kalau ini sudah tua ya. Ini yang dipakai itu daun yang masih hijau, kemudian diproses. Pertama itu direndam dulu di air yang mengalir biar hilang warna hijaunya. Kemudian diangin-anginkan sebentar, hilangkan bijinya, dipotong, baru direbus dengan ini. Ini bahan-bahan untuk mengawetkan. Ada gambir, buah pala, cabai puyang, daun lili gundi, merica, kemiri, kunyit, dan juga cengkeh. Ini fungsinya biar awet. Nah, setelah direndam, direbus pakai ini, diangin-anginkan sebentar, baru dipres. Nah, itu alat presnya masih tradisional. Jadi pada waktu pengepresan itu diserut juga. Ini seperti ini. Ini alat presnya juga. Diserut sampai benar-benar rapi, sampai benar-benar lurus, baru bisa dipakai. Jadi prosesnya seperti itu. Setelah itu baru bisa dipakai untuk nulis. Dan untuk nulisnya itu pakai pisau, namanya pengerupak. Nah, jadi ini pisaunya seperti ini alat yang dipakai untuk tulis sama gambar.
Setelah ditorehkan pakai pisau, baru diisi tinta, diusapkan tintanya. Tintanya pakai kemiri yang dibakar atau disangrai. Jadi begitu cara proses pembuatan lontar. Berarti sangat panjang dan memerlukan banyak waktu ya pembuatan Iya. lontar. Terima kasih Bu penjelasannya. Selanjutnya kita next ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira berapa rata-rata pengunjung harian di museum ini? Kalau pengunjung untuk tamu asing biasanya lebih banyak asing ada. Kalau tamu asing itu sekitar 5 sampai 10 orang sehari. Ada sedikit 5 orang ada yang siapkan. Terus kalau untuk lokal biasanya beberapa. Biasanya kalau yang banyak itu ada yang mahasiswa atau ini aspal sekolah itu yang banyak. Dia ada kunjungan ke sini, dia bergaul biasanya. Nah itu yang banyak. Ya, tapi itu biasanya di jeda semester atau ada libur. Berarti untuk pengunjung asing, apakah ada, mereka membawa guide tersendiri atau jika mereka tidak membawa guide, apakah ada staf yang bisa untuk mengarahkan mereka? Mungkin kesulitan berbahasa atau bagaimana? Kalau untuk pengunjung yang bisa berbahasa Inggris biasanya bawa guide, tapi guide-nya tinggal dilepas saja. Karena kita di sini sudah ada 2 orang yang melayani untuk pakai bahasa Inggris. Jadi kalau memang pengunjungnya dia tidak bisa berbahasa Inggris, baru dia pakai guide. Berarti sudah lebih lengkap fasilitasnya ya? Ya, jadi yang kerja di sini itu harus ya bisa bahasa Inggrisnya, bisa nulis Balinya, baca tulisan Balinya, kadang juga disuruh nembang, hidung juga. Ya. Baik, untuk sesi saya mungkin sampai di sini hanya akan dilakukan oleh rekan saya. Oke, maksud gue ada secepatnya. Jadi saya akan melanjutkan ada beberapa pertanyaan lagi yang akan saya tanyakan. Yang pertama itu ada apa saja fasilitas yang ada di museum ini yang bisa saya tahu? Kalau fasilitas umum kita punya toilet, kita punya ruang baca, kita punya ruang tempat parkir yang luas juga. Nah ini juga ininya kameranya itu sudah nyaman, ada AC-nya, ruangnya juga nyaman, bersih. Lalu selanjutnya itu kegiatan apa saja yang dapat dilakukan pengunjung selain melihat gelar lontar, cara pembuatannya, sama lainnya di museum. Kalau di sini bisa kita demokan cara menulis atas lontar. Nah pengunjungnya juga bisa coba juga bagaimana cara menulis. Mungkin nanti bisa ajarkan kita untuk cara menulis. Ya, bisa. Sangat menarik. Menarik sekali teman-teman. Lalu yang terakhir itu apakah pengunjung bisa berinteraksi dengan barang pameran? Kalau pengunjung dia bisa berinteraksi dengan lontar kalau dia memang ada tempat untuk berjalan. Tapi koleksinya hanya bisa dibaca di sini, tidak bisa dibawa keluar. Baik, sekian beberapa pertanyaan dari kami untuk Ibu staf dari Gedung Kirkir. Untuk selanjutnya, kita akan jalan-jalan di sekeliling museum ini untuk melihat lebih lengkap. Simak dia lanjut. Dan juga kita nanti akan melihat cara menulis di lontar. Setiap pengunjung akan diberikan kesempatan untuk mencoba menulis aksara Bali pada lontar yang akan diarahkan langsung oleh instrukturnya. Sangat seru dan menambah ilmu kalian, bukan? Jangan lupa untuk berkunjung ke Gedung Kirtia Singaraja yang terletak di Jalan Veteran nomor 20 Singaraja